Raisa memang bisa tampil wajar di hadapan sanak saudara yang hadir di acara pernikahan Vita. Sehingga tidak ada yang menduga kalau saat itu hatinya tengah dilanda prahara. Tapi mata tua Bunda melihat sesuatu yang janggal. Putri sulungnya itu jarang berdekatan dengan suaminya. Padahal biasanya meski berada di tengah keluarga besarnya, meski sesibuk apapun Raisa, anak dan menantunya itu selalu berinteraksi dengan mesra. Kalau lagi duduk lesehan di lantai saat berkumpul, Damar dengan manja bersandar ke punggung istrinya. Atau kalau lagi makan bersama, tiba-tiba saja Damar menyendokkan makanan ke mulut istrinya itu. Kalau Raisa tenggelam dalam kesibukan di dapur, Damar suka tiba-tiba datang, memeluk istrinya dari belakang dan melayangkan secerca kecupan di puncak kepala istrinya itu. Hanya sentuhan kecil, tapi dilakukan dengan penuh cinta, dan Bunda melihatnya dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Ketika baru datang tadi, Raisa, Damar, dan Saka menemui Bunda dan Ayah. Mereka seperti biasa memberi salam dengan takzim. Biasanya Raisa akan mengurus keluarga kecilnya dulu sebelum ia melebur dalam kesibukan di rumah itu. Ia akan membawa suami dan anaknya ke kamar mereka, memastikan suami dan anaknya nyaman, baru ia tinggalkan. Tapi tadi Damar masuk sendiri ke kamar mereka, membawa barang-barang bawaannya tanpa didampingi oleh Raisa yang sudah menghilang ke dapur. Dan si kecil Sakara juga langsung meninggalkan bapaknya, bergabung dengan anak-anak lain di rumah itu. Tinggallah Damar seperti orang canggung di rumah itu, sampai Bunda mendekatinya. Damar, itu ada Sabto dan Arya di depan. Mereka baru sampai semalam. Terus nanyain kapan kamu kesini. Cobalah temui mereka. Sabto dan Arya adalah keponakan Bunda, putra dari kakak lelakinya, Pak D. Arif. Sedang Arya adalah putra dari adik perempuannya, Tante Wening. Umur mereka hampir sebaya. Biasanya kalau keluarga besar lagi berkumpul, ketiga orang ini sangat kompak, tukang mengerjai yang lainnya, dan selalu bikin GR. Iya Bunda, saya segera menemui mereka. Damar melangkah ke pekarangan yang luas dan sudah dipasangi tenda untuk acara pernikahan besok. Bunda tidak tahu berapa lama Damar, Sabto, dan Arya mengobrol. Ketika ia melintas di depan rumah, dilihatnya Damar tengah duduk sendirian, sibuk dengan ponselnya. Bunda tidak mau mengganggunya. Mungkin Damar lagi sedang ingin sendiri. Bunda masuk ke dapur, dilihatnya Rasaf tengah mengobrol dengan para sepupunya, adik-adik dari Sabto dan Aryo. Para bujang dan gadis itu ngobrol sambil mengemas souvenir ke dalam kantong-kantong cantik untuk diberikan kepada para tamu undangan besok. Ras, kakakmu Damar sendirian saja tuh di luar. Kamu bikinkan kopi ya. Dia kan paling suka kopi bikinan kamu, ucap Bunda pada putra bungsunya Rasaf. Mau juga dong kopi. Aku juga. Yang lain pada berebut ingin dibuatkan kopi juga oleh Rasaf. Siang yang cerah itu memang sedap menyeruput kopi sambil ngobrol ramai-ramai. Jarang-jarang mereka berkumpul seperti itu. Pada mau rasa apa? Ras bertanya sambil menyiapkan beberapa cangkir di meja dapur. Lagaknya bak barista handal. Aku cappuccino, aku latte, aku coklat susu. Waduh, dikira restoran apa?
pada pesan macam-macam. Oke, tenang. Aku bikinkan minuman untuk kalian. Kopi rasa ini. Ras menarik rencengan kopi saset dari rak dapur. Kopi hitam campur gula. Ye, terima nasib deh, teriak yang lain. Pupus sudah impian minum cappuccino, latte, susu coklat, dan sebagainya itu. Ras menyeduhkan kopi untuk para sepupu-sepupunya, tapi tidak untuk Damar. Malamnya, Raisa memilih tidur bergabung dengan sepupu-sepupunya di ruang keluarga. Biasanya tidak begitu. Kalau mereka sedang berkumpul keluarga besar, Esa akan ikut ngobrol ramai-ramai. Tapi sebelum tengah malam, ia sudah pamit masuk kamar menemani suami dan anaknya. Namun malam ini, Bunda melihat hal berbeda. Raisa dan Saka tidur di ruang keluarga, berbaur dengan sepupu-sepupu dan keponakannya. Raisa membiarkan Damar sendirian di kamar. Semoga rumah tangga mereka baik-baik saja, gumam Bunda. Paginya, semua anggota keluarga sudah siap. Yang perempuan mengenakan kebaya nuansa warna soft peach, sedangkan prianya mengenakan setelan jas warna Milo. Para panitia penerima tamu mengenakan gaun panjang warna pastel blue dan prianya mengenakan batik warna senada. Para bocah mengikuti pakaian orang tua masing-masing dan Damar mengenakan jas hitam sendirian. Sah, memang aku nggak kebagian jas seragam warna Milo itu. Damar bertanya pada Raisa sebelum berbaur dengan yang lainnya di depan. Sejak pikiranmu dipenuhi oleh candu cintamu itu, apa sih yang bisa kamu ingat tentang rumah? Kamu kan sudah fitting jas itu sejak sebulan yang lalu di tempat jahit Om Heriadi dekat rumah Bunda di Depok. Dan jas itu sudah tergantung di lemari kamarmu. Raisa berbisik dengan suara geram. Damar menepuk jidatnya. Oh iya, dia ingat bahwa jas itu sudah ada di lemarinya karena ia tidak biasa menyiapkan pakaiannya sendiri, apalagi untuk bepergian. Maka semalam ia asal ambil saja. Akibatnya pagi ini ia seperti anak bebek di kandang ayam, beda sendiri. Jelas saja hal itu menjadi pertanyaan banyak orang. Mbak Esa, kenapa Mas Damar bajunya beda sendiri? Mbak salah bawa, jawab Raisa enteng. Padahal bukan dia yang menyiapkan pakaian suaminya itu. Raisa sudah menyiapkan jauh-jauh hari jas seragam untuk suaminya itu. Mengapa Damar justru membawa jas yang warna hitam? Sepertinya dia mau jadi pengantin juga, Mbak, bisik Ras pada kakaknya itu. Yang dijawab dengan senyum kecut oleh Raisa. Sebab calon pengantin pria saat itu juga mengenakan setelan jas hitam. Menyadari dirinya berbeda, Damar merasa jadi tidak nyaman. Seharusnya ada Raisa mendampinginya agar ia tidak terlalu nervous. Tapi istrinya itu selalu menjauh setiap didekatinya. Ia pura-pura sibuk mengurus apa saja. Begitu juga Saka, selalu menghindar setiap Damar mendekatinya. Beruntung Saka tidak berteriak lagi menyebutkan kesalahan Damar di depan orang banyak. Jam 2 siang itu, acara resepsi tengah rame-ramenya. Raisa sibuk menyapa para tamu yang datang. Ketika ia tengah berbincang dengan beberapa tamu sahabat ayah dan bundanya, Ras datang minta izin pada para tamu, lalu menarik tangannya mengajak keluar. Ada apa, Ras? Kayaknya penting banget, Raisa bertanya ketika mereka sudah berada di tempat yang sepi. Sejak selesai akad nikah tadi, Damar pergi.
Sampai sekarang belum balik ke sini. Dan ini aku lihat di CCTV rumah Mbak, dia baru datang bersama perempuan itu lagi. Raisa mengerutkan keningnya. Damar memperlihatkan ponselnya. Terlihat mobil Damar parkir di pekarangan. Ras menggeser panah-panahnya. Terlihat Damar turun dari mobil, lalu membukakan pintu mobil untuk Ayuna. Dan berpelukan mereka masuk ke dalam rumah. Meski sudah pernah melihatnya, tetap saja hati Raisa terbakar amarah melihat gambar tersebut. Apakah Damar akan menggunakan kamar tidur mereka untuk berzina lagi? CCTV. Sejak kapan rumah Mbak dipasangin CCTV? Aku yang pasang, Mbak. Satu aku pasang di teras depan, dan satunya aku pasang pas di depan kamar Mas Damar. CCTV itu terkoneksi ke HP-ku. Mbak lihat sendiri, ia memasuki rumah dengan perempuan itu. Bagaimana? Kita susul mereka sekarang. Tapi ini masih ramai sekali. Apa kata Bunda nanti? Kita pergi, nggak usah pamit Bunda. Titip pesan aja sama Hanum. Kalau Bunda mencari kita, bilang kalau kita ada perlu sebentar. Sekalian titip Saka sama Hanum. Raisa menyetujuinya. Dadanya terasa sesak oleh kemarahan. Sampai kapan suaminya itu akan berhenti berbuat dosa dengan Ayuna? Meski sudah beberapa kali kepergok oleh Raisa, namun Damar tidak pernah kapok. Selalu dan selalu mencari peluang untuk melakukan dosa itu lagi dan melukai hati istrinya lagi. Berulang kali ia minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Namun selalu ia melanggar janjinya itu. Betul-betul sudah menjadi candu baginya merekuk cinta terlarang itu. Bersambung.